学生们，今天你们好吗？Ya, hari ini hari Jumat, tanggal 9 April 2021. Kita bertemu kembali ya dalam video edukasi ya. Rosa harap di hari Jumat ini kalian tetap semangat ya dan selalu menjaga kebersihan, kesehatan tubuh di rumah. Baik ya, kita langsung saja mulai pelajaran tematik hari ini. Pembelajaran tematik Jumat 9 April 2021, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kita masuk dalam subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 1 sampai 2. Seperti biasa, sebelum masuk pada pendalaman materi, Lausha akan jelaskan tujuan pembelajaran permuatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia. Siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Muatan IPA, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda, termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang terakhir, muatan SBDP, siswa dapat menjelaskan pengertian tangga nada mayor, dan tangga nada minor dengan tepat. Hauta, kita masuk dalam pembelajaran pertama ya. Buka buku Bupena 5D kalian ya, halaman 121. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Pendalaman materinya adalah iklan dalam media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Yuk digarisbawahi ya. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain televisi, radio, internet, dan reklame bergerak. Ya, ini media elektronik. Kita masuk dalam media elektronik yang tema 9, subtema 1 itu media cetak ya. Nah, di sini dijelaskan ya. Nomor 1, iklan dengan media televisi, television advertising. Biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Nah, ini kalau kalian sering melihat ya, bukan sering lagi ya, kalau kalian melihat televisi, ada iklan, nah itu disebut media iklan dengan media televisi ya, television advertising, teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk diiklankan. Yang kedua, iklan dengan media radio, radio advertising, berupa rekaman suara, ya, cuma rekaman suaranya, tidak ada secara visual itu tidak ada ya. Atau penyiar menyampaikan produk yang diiklankan. Ketiga, iklan dengan media internet, online advertising. Biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Ini hampir sama dengan television advertising ya. Kemudian yang keempat, iklan dengan media papan reklame elektronik. Itu biasanya ada di depan. Kalau kalian mau masuk di Jalan Gubernur itu kan, kantor gubernur, itu ada papan reklame elektronik seperti itu ya. Biasanya ada di persimpangan lampu lalu lintas. Nah, itu di persimpangan lampu lalu lintas gubernur itu ada. Atau pusat perbelanjaan, ya ada di pusat perbelanjaan. Kemudian kita langsung aja ayo berlatih ya, halaman 122 masih muatan bahasa Indonesia. Siapkan buku tulisnya ya. Tulis judulnya, ayo berlatih halaman 122 muatan bahasa Indonesia. Tanggalnya jangan lupa. Oke, kita masuk pembahasannya ya. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Informasi yang disampaikan melalui iklan harus disajikan secara menarik
sehingga titik, 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 titik. Yo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar ya. Masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Karena itu iklan harus disajikan secara menarik. B. Jika sebuah perusahaan ingin mengenalkan produk hanya melalui suara saja, maka media elektronik yang digunakan adalah pastinya radio. Karena radio hanya kita mendengar suara saja, secara visual kita tidak bisa melihat. Ya. C. Kelebihan menggunakan media televisi untuk iklan yaitu apa kelebihannya? Dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nomor 2 ya, sekarang nomor 2. Perhatikan iklan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, ini ada sebuah gambar ya, gambar iklan majalah Anak Bravo ya. Oke. Next, A. Apa media yang digunakan untuk iklan tersebut? Nah, gampang saja itu jawabannya televisi. Ya, itu sudah ada bentuk televisi yang di buku. Next, B. Sasaran iklan adalah anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua. Menurutmu siapa sasaran dalam iklan tersebut? Jelaskan. Pastinya sasaran dalam iklan tersebut adalah anak-anak, ya. Karena di dalam iklan tersebut sudah dijelaskan bahwa majalah Anak Bravo yang dapat menghibur. Namanya juga majalah anak, pasti sasarannya untuk anak-anak. Next, C. Apa keunggulan produk pada iklan tersebut? Menghibur dan mencerdaskan. Ya, keunggulannya menghibur dan menjelaskan. Nah, kemudian yang nomor 3 tidak perlu kita bahas. Jadi ini cuma nomor 1 dan 2 saja. Next ya. Masih pembelajaran pertama halaman 122 sampai 123. Muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. Pendalaman materinya adalah zat-zat penyusun dalam minuman. Ingat ya, minuman. Campuran dibedakan menjadi 2. Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih itu campuran homogen? Dan apa sih yang dimaksud dengan campuran heterogen? Nah, ini dia ya, di garis bawahi ya. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan. Dan air tampak bening dan terasa asin. Sempurna itu larutnya ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Nah, campuran 2 atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya apa? Air bercampur pasir. Nah, ini ya, pasir tidak bisa larut dalam air. Makanya itu pasir akan mengendap pada bagian dasar wadah. Garis bawahi ya. Next. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal. Ya, nah zat tunggal seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal itu apa ya anak-anak? Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Materi sejenis ya, cuma satu jenis, tunggal. Tunggal itu satu. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Garis bawahi ya. Apa itu yang dimaksud dengan unsur? Apa itu yang dimaksud dengan senyawa? Nah, di sini dijelaskan ya. Garis bawahi, jangan lupa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Ya, zat tunggal unsur tidak dapat diuraikan ya. Oksigen yang kita hirup contohnya. Oksigen itu adalah zat tunggal, ya, unsur. Oksigen itu adalah unsur, zat tunggal, ya. Apa itu yang dimaksud dengan senyawa? Zat tunggal yang dapat diuraikan. Nah, kebalikannya, unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Ya, senyawa itu dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Contohnya, air. Nah, itu nama kimianya ya H2O, air.
Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen melalui reaksi kimia. Next, kita masuk ayo berlatih ya, halaman 123. Buat judulnya ayo berlatih, halaman 123 muatan IPA. Kerjakan soal-soal berikut. Number 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan benar. A. Serbuk minuman jeruk dapat larut sempurna dalam air hangat. Hal ini menunjukkan bahwa serbuk tersebut merupakan campuran apa? Homogen. Ya, homogen, terlarut sempurna. Dia larut dengan sempurna. Kata kuncinya larut sempurna, homogen. B. Garam dapur termasuk senyawa. Nah, senyawa tadi baru kita bahas karena dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. C. Aluminium termasuk titik-titik-titik karena merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Nah, kata kuncinya zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Jadi aluminium termasuk apa? Unsur, ya kan? Unsur kan tidak dapat diuraikan. Next, nomor 2. Lengkapilah tabel berikut. Nah, di buku Bepena halaman 123 itu ada sebuah tabel. Kalian diminta untuk melengkapi tabel tersebut ya. Ada nama minuman, kandungan, jenis campurannya, homogen atau heterogen, dan alasannya. Nah, ini silakan dicatat ya. Ada 3, minuman rasa stroberi, kopi hangat, teh manis hangat. Selamat mengerjakan. Next, kita masuk pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua di buku Bepena halaman 124. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Pendalaman materinya adalah ciri-ciri iklan media elektronik. Iklan pada media elektronik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Garis bawahi ya. 1. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. 2. Memiliki durasi waktu yang cukup singkat. 3. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Apa itu persuasif? Artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. 4. Khusus iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas, sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Dan yang terakhir 5, iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa tujuan musik pengiring dalam iklan media elektronik? Tujuannya untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Next, kita masuk dalam Ayo Berlatih halaman 124 muatan bahasa Indonesia. Perhatikan iklan berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nah, ini ada sebuah iklan ya, adegan 1, adegan 2. Oke. Media apakah yang digunakan pada iklan elektronik tersebut? Televisi, pasti ya, itu sudah ada bentuk televisinya ya. Next, nomor 2. Tuliskan ciri-ciri iklan elektronik yang ada pada gambar. Ya, tadi sudah kita bahas ya. A. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. B. Memiliki durasi waktu yang cukup singkat. C. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Dan terakhir D. Diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nomor 3. Jika kamu membayangkan gambar di atas adalah iklan bergerak dengan adegan berurutan 1 dan 2, maka A. Apakah iklan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai iklan media elektronik yang baik? Jawabannya adalah ya, sudah memenuhi. B.
Apa pendapat dan saranmu untuk iklan tersebut? Apa pendapat dan saran kalian untuk iklan tersebut? Pendapat dulu. Pendapat saya adalah pendapat kalian masing-masing ya. Iklan tersebut sangat menarik perhatian para penonton. Ya, itu sudah sangat menarik. Sarannya, iklan tersebut harus menjadi lebih baik lagi ya. Harus dibuat menjadi lebih baik lagi untuk menarik perhatian penonton. Nah, yang keempat tidak perlu dikerjakan ya. Jadi ayo berarti halaman 124 ini nomor 1, 2, dan 3 saja. Next. Pembelajaran kedua, halaman 125 muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. Pendalaman materinya adalah campuran dan contohnya. Oke. Perhatikan contoh-contoh campuran berikut. Kita perhatikan ya, ada apa saja sih? Oh, alkohol ya, seperti di buku-buku itu halaman 125. Alkohol 70% itu gambarnya tertulis alkohol 70%. Mengandung alkohol ya. Contoh campuran homogen 1. Minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi laut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Ini contoh pertama. Contoh kedua, larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Dan contoh ketiga, alkohol 70%. Biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Ya, luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Ini contoh campuran homogen. Next, contoh campuran heterogen. Apa itu gambarnya? Oh, minyak ya. Minyak dan air tidak larut dengan sempurna minyak itu. Oke, nomor 1 contohnya. Air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Nah, itu ya. Kopi ya, air kopi. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Nomor 2, air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Dan ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Nah, ini contoh campuran heterogen. Haute, kita masuk. Ayo berlatih halaman 126 muatan IPA ya. Mari kita kerjakan soal-soal berikut. 1. Lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, itu ada peta pikiran di buku Bupena ya. Kalian diminta untuk menjawab, melengkapi peta pikiran tersebut. Nah, ini Lause sudah bahas, sudah kasih ya jawabannya. Silakan dicatat. Tabelnya dibuat, namanya juga peta pikiran ya. Pakai penggaris biar rapi. Oke, kita lanjut ya. Next, nomor 2. Lengkapilah bagian yang kosong berdasarkan kegiatan-kegiatan berikut yang menghasilkan campuran homogen dan heterogen. Nah, A itu gambar apa sih ya? Nah, penjelasannya menuangkan serbuk ke dalam gelas berisi air. Kemudian, mencampur gabungan dua zat tersebut. Setelah diaduk, kondisi air berubah. Hal ini menunjukkan campuran homogen, larut dengan sempurna ya. Yang B, menuangkan serbuk ke dalam gelas berisi air. Kemudian lanjut mencampur gabungan dua zat tersebut. Dan apa yang terjadi? Setelah diaduk, kondisi air tidak berubah. Ya, hal ini menunjukkan campuran heterogen. Itu ada endapan tidak larut dengan sempurna. Silakan dijawab ya pakai penggaris, dibuat kotak seperti ini juga ya. Next, nomor 3. Lengkapilah dengan jawaban yang tepat. A. Benda yang merupakan campuran dua zat dan menyisakan endapan dinamakan heterogen. B. Kuah bakso yang terasa gurih dan manis karena menggunakan campuran homogen antara kecap dan garam. Ya, larut dengan sempurna. Karena itu
kuah bakso gurih dan manis. C. Air dan kopi jika dicampurkan akan membentuk campuran heterogen, tidak larut dengan sempurna ya, kopinya mengendap di dasar wadah. Next, D. Air dan gula pasir dicampurkan akan membentuk campuran homogen. Gula pasir itu larut dengan sempurna ya dalam air. E. Jika kamu mencampurkan minyak ke dalam segelas air, minyak berada di atas lapisan air. Bukan di bawah ya, di atas. Nah, silahkan dikerjakan ya. Next, nomor 4. Tentukan apakah benda berikut merupakan campuran homogen atau campuran heterogen. Tuliskan dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai beserta alasannya. Nah, di buku Bupena tuh halaman 127 kalian diminta untuk melengkapi tabel. Ya, ada 5 nama benda, campuran homogen atau heterogen, alasannya apa? Ya, ini dia ya. Kalian buat tabelnya ya, seperti yang ada di layar monitor, seperti yang ada di buku Bupena. Nah, nomor 5 tidak perlu dikerjakan. Jadi di Ayo Berlatih Muatan IPA ini nomor 1 sampai 4 saja. Selamat mengerjakan. Next, pembelajaran kedua, muatan terakhir SBDP KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materinya adalah pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok, garis bawahi ya. Perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari sedati. Jadi selain tari saman dari Aceh, ada juga tari dari Aceh, namanya tari sedati. Nah, ini dia ya gambarnya. Gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama itu pola lantai lurus. Lurus apa? Yo, horizontal, ya. Ke kanan dan ke kiri, ke samping. Kemudian gambar kedua zigzag. Zigzag depan belakang depan belakang. Next, gambar berikut merupakan gambar contoh bentuk pola lantai tari kreasi daerah. Ini contoh-contoh bentuk pola lantai tari kreasi daerah. Pola lantai vertikal, tegak lurus, yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Pola lantai horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Pola lantai menyilang atau diagonal, yaitu penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Next. Pola lantai melengkung, setengah lingkaran ya, yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Dan terakhir, pola lantai zigzag, yaitu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku. Nah, ini sudah dijelaskan pola lantai tari kreasi daerah. Nah, di muatan SBDP ini tidak ada latihan. Jadi sudah selesai materi kita pembelajaran 1 dan 2, tema 9, subtema 2. Haute Suesemen, jangan lupa kerjakan latihan-latihan yang sudah kita bahas bersama ya di pembelajaran 1 dan 2. Kerjakan di buku tulis, soalnya tidak perlu ditulis, kerjakan dengan rapi, tulis tanggal dan judul latihan. Kalau ada tabel, gunakanlah penggaris. Nah, tidak bosan-bosannya, Lose selalu mengingatkan kalian anak-anakku, di masa pandemi ini, selalulah jaga kesehatan dan kebersihan tubuh ya. Menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah ya, Haute Suesemen. Sekian dulu ya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik minggu depan. Suesemen cai jian. 谢谢大家。